Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada 4 poin yang kita pelajari pada malam ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tema yang saya angkat di sini, jadikanlah Yesus menjadi sentral dalam segala hidup kita. Ya, jadikanlah Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga, baik dalam apa saja. Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hal yang pertama dikatakan di sini, kalau kita pelajari kitab Ibrani ini, pasal 12 ini yang sering kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama dikatakan di sini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, dikatakan marilah kita menanggalkan, ya. Ada di sini dua kalimat, dua kata, ya, dikatakan semua beban dan dosa. Beban harus dipisahkan dari dosa. Seringkali para pengkhotbah saya dengar ini digabung, beban harus ditanggalkan dan dosa. Ya, beban adalah sebuah pergumulan. Beban adalah sebuah ya rintangan, tantangan, bahkan pergulatan yang ada dalam kehidupan kita. Apa itu beban? Contohnya ada beban suami, ada beban pekerjaan, ada beban anak, ada beban. Tapi dosa, perhatikan baik-baik. Dosa adalah musuh Allah. Dosa adalah racun yang akan membinasakan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut, dan maut itu adalah kebinasaan. Makanya harus kita dipahami ini ya. Jadi beban, makanya dikatakan, coba perhatikan, coba dibantu saya membaca ya. Matius 11 ayat 28, coba perhatikan di sana apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Jadi beban adalah sebuah, makanya beban itu harus kita serahkan. Ya. Jadi beban beda dengan dosa. Ya. Walaupun beban rasa yang dalam hidup kita seringkali kita menghadapi banyak tantangan, ya banyak mungkin pergolakan dalam hidup kita, rumah tangga ataupun ekonomi ya. Pada hari-hari ini kita akan melihat. Coba Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Perhatikan di situ, aku akan, ya, hai kamu yang letih lesu, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Berat. Artinya pergumulan, ya, itu yang dikatakan. Makanya Yesus selalu mengundang kita setiap saat. Dikala kita ada pergumulan, dikala kita ada persoalan hidup, dikala kita ada, ya, katakanlah batu-batu kerikil yang seringkali menyakitkan di dalam perjalanan hidup kita, gitu ya. Nah, justru di sini kita perlu sekali semakin mengasah iman kita, semakin mengasah perjalanan kita. Rasanya sakit sekali, apalagi kalau kita ya disakiti oleh suami, disakiti oleh istri, disakiti oleh anak, atau disakiti oleh kakak dan lain sebagainya, apalagi teman hamba Tuhan. Kalau saling menyakiti, paling menyakitkan sebenarnya. Ya, tapi itulah beban pergumulan ya di dalam hidup kita. Makanya Yesus dengan jelas di situ, hai kamu yang letih lesu, marilah datang kepadaku, ya, pikul aku yang kupasang itu. Jadi beban itu adalah sebuah pergumulan yang harus kita pikul, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sedangkan dosa, perhatikan dosa, apa itu dosa? Roma 6 ayat 23. Coba kita perhatikan. Roma 6 ayat 23, apa itu dosa? Aku baca ya. Pak Lamsar bisa bantu? Ya, Pak. Saya baca, Pak. Bisa. Roma 6 ayat 23. Semua upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah yang hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Amin. Ya, jadi jelas ya. Jadi jelas ya, harus dibedakan kan. Jadi kita harus semakin mengerti tentang firman Tuhan bahwa upah dosa adalah maut, ya. Dan maut itu adalah kematian, kebinasaan, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kembali kita kepada Ibrani yang tadi. Nah, karena dikatakan marilah kita menanggalkan beban dan dosa gitu ya yang begitu merintang kita. Seringkali pergumulan yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Seringkalilah pergumulan kita yang seringkali ingin menjatuhkan kita, ya, ingin ya menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi dosa, ya. Dosa kalau di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 coba dibaca. Di sana Tuhan menyembunyikan diri oleh karena ada dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan menjauhkan diri? Karena memang dosa itu adalah musuh Allah sendiri. Dosa itu adalah merupakan penghalang hadirat Allah atau kemuliaan Allah yang melingkupi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 9 begini. dan ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Lanjut Bu Teti, lanjut. Ya Bu Teti, lanjut. Silakan. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tentang dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak pandang untuk menyelamatkan dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikian. Amin. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, jadi yang menyembunyikan Allah atau Allah yang menjauhi kita karena kita ada dosa, ya. Dosa apa yang sering terjadi dalam hidup kita? Mungkin kita tahu sendiri kan, apa itu dosa kelalaian kita, masih ada dosa benci, atau dosa iri, atau dosa cemburu, atau dosa yang lain, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat Tuhan kadangkala ya menjauh dari kita. Artinya dia menyembunyikan diri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jelas di dalam kitab Ibrani ini kita diajar supaya semakin mengerti, memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah sedangkan yang kedua dikatakan, ya, yang kedua, tekun berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Nah, hidup ini adalah sebuah perjuangan, hidup ini adalah sebuah perlombaan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ya, bagaikan seorang pelari atletik ya yang terus berlatih setiap saat dan waktu. Bagaimana dia bisa menghitung waktu, mencapai kecepatan untuk berlari, untuk meraih sesuatu mahkota yang abadi atau mahkota kehidupan. Seperti yang Paulus gambarkan di 1 Korintus 9 ayat 25, ya kan? Ayat 29, ayat 25 sampai ayat 26. Coba dibaca, diulang lagi. Jadi sekarang kita harus tekun berlomba. Berlomba artinya berlomba berbuat baik, berlomba melakukan, menenangkan hati Bapa di surga. Itu tujuannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau anak-anak kita yang ada di rumah seringkali berlomba untuk menenangkan hati orang tuanya, hati mamanya, apakah enggak senang hati orang tua melihat itu? Pastilah, ya gitu kan? Siapa sih orang tua tidak senang, tidak bangga kalau anaknya selalu bisa menenangkan hati orang tuanya,
tidak selalu mengecewakan, tapi selalu menenangkan. Kalau anak kita pintar, cerdas, dan bisa menjadi juara, mendapat peringkat di sekolah, waduh, gimana enggak kita bahagia dan bangga hal seperti itu. Tuhan pun seperti itu. Kalau kita berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba melakukan kebaikan, mencari jiwa-jiwa, memberikan ya berkat kepada orang yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya bersaksi ya, dari kemarin memang hati saya benar-benar selalu didorong oleh Tuhan, didorong. Waktu saya berkata sama istri, lihatlah mereka ini tidur di bawah kolong, gimana hati mama, saya bilang. Ya gimana ya, kasihan sih melihat seperti ini. Tapi kita kan hamba Tuhan yang masih pas-pasan, kata istri saya. Kalau seandainya kita punya rumah besar, sudah ada gereja yang besar, atau punya kontrakan, ya paling-paling kita paling kasih mereka tinggal, tapi kita kan nggak punya kontrakan, katanya gitu kan. Nah, tadi siang saya kembali menjumpai mereka. Ada orang yang saya jumpai tadi, saya udah kirim, saya share itu videonya. Baru 3 hari dari Indramayu, punya anak 2, sudah hamil lagi. Baru tiba di Jakarta. Nah, tiba di Jakarta. Gimana caranya? Kenapa tinggalkan Indramayu? Saya bilang begitu ya. Soalnya saya di PHK, Pak, nggak ada lagi pekerjaan. Pas waktu naik semua harga cabai, minyak dan lain sebagainya, nggak ada jalan keluar. Jadi kalian datang ke Jakarta mau bawa apa? Nggak ada kan bawa apa-apa. Nggak ada bawa, cuman pakaian doang dengan anak ini. Terus hidup mereka di sini gimana? Hanya tinggal uang 50.000 2 hari ini, 2 hari kami makan. Akhirnya sokan dan lain sebagainya. Kami kumpuli, dapatlah 30.000. Ya, dia bilang alhamdulillah kami bisa makan, katanya gitu. Saya bilang, oh, jadi gimana kalian tidur di sini? Tidur di bawah kolong. Pakai cuman ini tikar plastik ini, saya bilang. Iya. Terus enggak digigit nyamuk. Ya, digigit nyamuk pakai autan lah. Pak Pendeta, katanya. Waduh, rasanya hati saya enggak. Jadi tahan kalian ya seperti itu. Akhirnya melihat 2 anak kecil ini tadi, saya enggak tega, hampir air mata saya, tapi selalu saya tahan air mata saya. Tuhan, kok begini ya, umat-Mu ini Kau ciptakan seperti ini. Mereka sangat menderita sekali dalam hidup, makan pun terancam. Bagaimana kalau mereka kelaparan di sini, Tuhan? Akhirnya saya ngomong-ngomong, akhirnya dari situ saya berkata-kata dengan firman Tuhan. Apa kalian mau diberkati oleh Tuhan? Saya bilang. Ya mau dong, Om, katanya. Dia panggil saya Om. Ya. Terus gimana caranya kalian mau diberkati? Ya inilah kami berjuang dengan ini. Kalau kalian mau diberkati oleh Tuhan, kalian harus merubah paradigma kalian, merubah sistem pikiran kalian, ya, merubah akan semuanya akan berubah. Akhirnya saya ditanya, Bapak dari mana? Saya pendeta, saya bilang. Ternyata ada temannya di Mall Si Jantung itu, udah lama mereka cari-cari. Dari 3 hari ini katanya mau dicari-cari. Katanya tinggal di pendeta. Bukan Bapak ya, pendeta siapa namanya? Ya, akhirnya dikasih tahu dia orang Jawa, tapi saya orang Medan, saya bilang. Tapi saya tinggal di sini, di seberang Mall Si Jantung. Itu ada gedung yang bertingkat, saya di lantai 12. Kalau kamu datang, ya tanya sapam nanti bilang aja Pendeta Munte, mau ke rumah Pendeta Munte gitu aja bilang. Pasti akan diantar kalian, saya bilang. Disitulah hati saya selalu melihat itu. 3 hari sudah hamil. Bagaimana nanti kalau saya bilang, kalau kamu nanti melahirkan gimana? Di mana kamu nanti bisa tidur? Di mana rumah sakit? Enggak ada lagi uang kamu. Terus kalau ke puskesmas nanti belum tentu ada enggak BPJS kalian? Enggak ada, udah enggak apa lagi BPJS kami. Akhirnya masih banyak video yang saya tadi akhirnya
udahlah dengan iman saya melihat anak yang 2 kecil itu, karena tadi saya lihat dia Pak Mudi dengan Ibu Gita ya namanya, istrinya orang Jawa dua-dua dari Indramayu. Akhirnya saya rogoh kantong saya, udah Dek, sini Dek, saya bilang. Nah ini ya untuk makan kamu ya siang ini ya, saya bilang. Akhirnya dia istrinya, ya terima kasih ya Om, kok Pak Pendeta kok diutus Tuhan datang ke sini ya, kok tahu aja ya pergumulan kami di sini gitu. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berlomba untuk menaburkan sesuatu, bukan karena banyaknya, bukan karena harta kekayaan yang banyak yang harus kita taburkan kepada orang lain, tapi benarkah kasih yang ada di dalam diri kita, kasih Tuhan yang membara dalam kehidupan kita, bukan hanya teori yang selalu kita mengasihi atau selalu kita belajar, ayo dong penuai, apalagi kita akan penuai Gepas ya, dikatakan selalu menuai. Kapan kita menuai kalau kita enggak terjun ke lapangannya, kalau kita enggak turun, kita enggak berjumpa dengan orangnya? Bagaimana cara kita untuk menuai? Kita menuai mereka dengan kasih Kristus, kita menuai mereka dengan perhatian, dengan kepedulian yang sangat luar biasa. Saya katakan, Tuhan, ini adalah ciptaanmu, mereka adalah buatan tanganmu, walaupun mereka belum mengerti siapakah kau sesungguhnya. Hanya Engkau Yesus Juru Selamat. Kemudian berjumpa lagi dengan beberapa orang, itu ada dari Wonosobo juga, ibu yang pakai kerudung, nanti saya kirim, pakai kerudung, suaminya ditabrak oleh mobil, ya yang nabrak itu lari, nggak bertanggung jawab. Akhirnya sekarang itu suaminya masih dirawat di rumah sakit, tapi untuk menebus suaminya nggak ada duit. Akhirnya dia juga harus mengambil barang-barang rongsokan. Begitu juga ada Pak Bahar tadi di sini. Ada Pak Bahar dari Ciganjur ya, dari Ciganjur bersama istri. Dia tinggalkan anaknya katanya di rumah nenek. Terus anaknya gimana? Sekolah enggak? Ya sekolah Om, tapi gitulah. Gimana kalau kita dapat rezeki di sini ya paling kita nanti kirim-kirim aja. Waduh, itulah yang kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita memang, makanya kita jadikan Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita? Harus memang segala sesuatu, pelayanan kita, rumah tangga kita, masa depan anak-anak kita, dan usaha bisnis kita juga harus kita ya letakkan di dalam kaki Yesus semuanya. Yesus menjadi sentral, menjadi pusat daripada kehidupan kita. Nah, jadi berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meraih mahkota kehidupan, bagaimana kita meraih mahkota yang abadi, seperti yang Paulus lakukan di 1 Korintus 9. Dia katakan, "Hai Korintus, kamu sungguh-sungguh dong, kamu beribadah, sungguh-sungguh dong, kamu berbakti, sungguh-sungguh dong, kamu melayani Tuhan. Sampai kamu menemukan mahkota di dalam mahkota kehidupan, mahkota abadi." Begitu juga Paulus katakan di Kolose 3 juga, ya, untuk meraih mahkota. Ya, aku meninggalkan apa yang di belakangku, tapi aku mengerahkan hati ke depan. Artinya dia memusatkan hidupnya, memandang ke depan, meninggalkan masa-masa yang lalu. Seringkali banyak orang Kristen selalu terbelenggu dengan masa-masa lalunya. Ini yang nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Ya, saya harap kita semua Gepas tidak lagi terikat dengan masa-masa yang lalu, dengan masa-masa yang lampau, tapi mari kita arahkan hati kita ke depan. Artinya di depan sana ada harapan, ada sesuatu yang kita akan kejar dan kita raih Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang saya pahami di dalam kita untuk bisa berlomba dengan tekun dan setia. Dan yang ketiga dikatakan
Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, kenapa inilah yang saya katakan jadi tema dari khotbah saya malam ini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya jadikan Yesus menjadi sentral. Jadi kalau Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita, mata kita tertuju kepada sana, kepada Yesus. Karena di dalam Yesuslah kita merasakan keselamatan, merasakan kehidupan kekal, kedamaian dan ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kesembuhan pun kita mendapatkan di sana, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana perjuangan kehidupan kita kekristenan, ya. Perjuangan kita bukan hanya di start kita, bukan. Tapi perjuangan kita harus memang melangkah dari start, terus melangkah, terus sampai ke garis finish, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tiba di garis finish itu? Ada apa di garis finish? Itulah tanda kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita udah tiba di garis finish, Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Ya. Jadi perjuangan perlombaan hidup yang kita akan lakukan, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Itu yang ketiga. Jadi mata yang tertuju artinya ada fokus, ada visi misi. Saya tambahkan lagi, ada visi misi yang harus kita lakukan di sini. Visi misi apa yang kita akan mau kerjakan? Gepas punya visi ya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena moto kita kan ada moto kita, selamatkanlah jiwa apapun harganya. Ya kan? Selamatkan jiwa apapun harganya. Artinya mari kita rebut jiwa-jiwa, ya. Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi untuk memanggil orang-orang berdosa. Ya. Markus 10 ayat 45 atau Lukas 10 ayat 19 ayat 10. Jadi Yesus datang untuk memberikan teladan, contoh bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Nah, jadi mata yang tertuju ya adalah merupakan ya dikatakan di sini satu perlombaan, satu sikap ya, satu start yang kita akan lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap walaupun dalam perlombaan itu ya, dengan mata kita akan fokus, hidup kita fokuskan dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu. Nggak perlu harus kita terlalu khawatir, walaupun kita seringkali mungkin berhadapan dengan kekurangan, berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan banyak mungkin jemaat yang kita layani kurang taat, kurang setia. Tapi kita harus fokus tetap kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Itulah panggilan kita. Yesus memanggil kita di dalam berbagai kekurangan, di berbagai kelemahan, di dalam berbagai tantangan demi tantangan. Tapi semakin Tuhan melengkapi kita, semakin Tuhan mempertajam wawasan kita di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba dibaca di 2 Timotius 2 ayat 2 ya. Coba Pak Lamsar, bolehkah bantu saya? Ayat 2, demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mementingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, jadi ayat 4-nya ya, ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Kita ini sebagai prajurit.
Kalau kita Amin. sebagai prajurit atau laskar Kristus, berarti ada komandan kita yang harus kita taati, yang harus kita patuhi segala aturan. Dia bagaikan wasit, Bapak Ibu Saudara. Yesus bagaikan wasit yang selalu memimpin perjalanan kita, yang selalu terus memperhatikan gerak langkah kita kemana aja kita. Sama seperti pemain bola. Seorang wasit harus memperhatikan apakah seseorang pemain itu salah atau melanggar garis-garis final. Itulah tugas daripada Yesus kepada kita. Dia menjadi wasit, dia menjadi komandan dalam perjuangan kita. Karena kita seorang prajurit yang akan berhadapan dengan banyak musuh. Nah, saat ini kita dipersiapkan, gereja harus dipersiapkan menjadi laskar Kristus. Bagaimana nanti kita menjadi pemain-pemain untuk melawan roh-roh jahat. Karena kalau nanti suatu saat akan terjadi contoh perang Harmagedon, nanti akan jadi, kita nggak tahu. Tapi sekarang ini katakan Rusia dan Ukraina ini digambarkan seperti menggambarkan perang Harmagedon. Dan ini kita juga sekarang berhadapan, kita menjadi prajurit Kristus, menjadi laskar Kristus. Memang kita harus siap menghadapi musuh-musuh kita yang tidak kelihatan, yaitu katakanlah iblis dan setan, dan juga yang anti dengan nama Yesus Kristus. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu memusingkan diri kita dengan hal-hal, aduh gimana ekonomi saya. Maka itulah tadi yang saya berikan kepada saya di bawah kolong jembatan Pasar Rebo. Tadi banyak saya berikan kepada mereka. Berdoa ya Bapak, Ibu Gita, dengan Pak Mudi, ada Pak Bahar di situ. Yakin enggak? Saya katakan, kalau kami orang Kristen, Yesus Tuhan kami, ya selalu pelihara kami. Walaupun kami tidak harus kaya dengan maksimal, tapi kami yakin Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Tuhan yang selalu membuka jalan, membuka akan pintu-pintu kehidupan bagi kita, saya bilang. Saya harus berani berkata-kata seperti itu. Padahal banyak orang di situ ya. Tapi itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga ini yang perlu kita akan renungkan. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau Yesus menjadi pusat daripada seluruh yang memimpin dengan iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan Bapak Ibu Saudara. Terus yang keempat kita kembali di dalam Ibrani 12 itu tadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bagian yang keempat dikatakan di sana ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jangan kita menjadi putus asa, jangan menjadi lemah. Oleh karena seringkali kita dikecoh oleh seseorang, dikecoh oleh banyak hal. Jangan kita menjadi lemah jika kita mungkin sering dipersalahkan oleh orang lain. Tidak jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Karena ada pengharapan, karena ada penuntun, karena ada pembimbing kita. Itulah Yesus Kristus yang sangat baik bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih. Dialah Yesus yang menjadi pemimpin, yang menjadi komandan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dia yang sudah menanggung segala dosa dan bantahan dan ejekan olokan. Dia sudah tanggung di dalam dirinya. Dia mati di kayu salib. Dia selesaikan segala dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus yakin bahwa dosa kita sudah dipikul oleh
oleh Tuhan Yesus, sudah ditanggung di kayu salib dan sudah kita diperdamaikan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus 1 ayat coba Pak Lamsar di 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18 dengan 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ini harus kita yakini, harus kita imani bahwa darah anak domba Allah, darah Kristus yang sudah menghapus dosa kita, menyucikan kita, dan yang menjadikan kita menjadi tahir, menjadi sembuh, dan juga kita dibuatnya lagi tidak bernoda dan tidak bercacat. Karena darah anak domba Allah, karena darah Yesus Kristus, tidak ada cacatnya, tidak ada nodanya. Dan kita pun harus dijadikan juga tidak bercacat, tidak akan bernoda, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, pengorbanan adalah sebuah harga yang harus dibayar. Itulah tanda kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi pengorbanan adalah sebuah harga yang harus dibayar, yang harus dibuktikan dan harus diletakkan, ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita pun Bapak Ibu Saudara, ya, kita bukan hanya dengan hidup di dalam kasih, tapi kita harus rela berkorban juga. Artinya rela berkorban, memberikan apa yang ada pada kita untuk balasan kasih Tuhan kepada kita. Untuk apakah aku bisa membalas kasih-Mu Tuhan? Kau begitu luar biasa, begitu ajaib kuasa-Mu yang telah menebus aku orang yang berdosa, aku orang yang tadinya sudah mati, tapi Engkau angkat aku, Engkau telah pulihkan aku, Engkau telah berikan aku supaya kita melalui perjuangan hidup, melalui perlombaan yang tekun setiap saat dan waktu takkan laku untuk meraih mahkota kehidupan, meraih mahkota abadi dan kehidupan yang kekal selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya melalui firman Tuhan malam ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin dikuatkan, Bapak Ibu, ya. Makanya Bapak Ibu tahu usah lemah menghadapi persoalan ataupun tantangan-tantangan kehidupan yang ada pada kita dalam seluruh kehidupan kita, persoalan kita. Makanya letakkan semua, ada pergumulan kita, selalu serahkan kepada Yesus. Tapi dosa, harus tinggalkan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan kejahatan. Atau tipu muslihat daripada setan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita akan tekun dengan salib adalah tanda perdamaian kita. Salib adalah tanda kehidupan yang di dalamnya Yesus sudah hancurkan segala kut. Maka kita diberi hidup yang kekal. Melalui saliblah kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Dengan kita juga sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, jadikan Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita, pusat dari kehidupan kita. Mata kita tertuju kepada Yesus. Artinya fokus dalam kehidupan kita. Ada visi misi yang kita kerjakan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Baik di dalam rumah tangga kita,
baik untuk masa depan anak-anak kita dan gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita pada malam ini. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama, ya. Bagi kita yang semua yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan, entah apapun yang menjadi cita-cita kita, mari raih, mari tekun berlomba. Ya, tekun berlomba, berbuat baik, beribadah, berdoa setia, membaca firman Tuhan setia, bahkan mengampuni orang pun kita harus rela, ya harus berani, dan juga kita juga harus yang berkorban juga untuk apa yang kita miliki, atau materi, atau apa saja, bagi sesama kita yang membutuhkan. Mari kita mengulurkan tangan kita, sebagaimana Tuhan yang telah sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, sebagai tanda bukti dari kasih pengorbanannya yang ajaib di kayu salib. Bapak Ibu Saudara kekasih. Mari kita angkat sebuah lagu, ya. Sebuah lagu, tolong Bu Teti bisa angkat lagu Ku Telah Mati, ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kecil, dia kecil. Nada dasnya dari mana, Pak? Boleh dari kunci A, boleh aja, ambil aja dari kunci A, bisa? Rendah apa? Telah mati dan tinggalkan. Bertahan dari C aja ya. Dari C. Enggak kerendahan ya? Ku telah mati. Ku telah mati, ya. Tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada doa, tiada celah. Dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti ini. Jadilah padaku seperti yang kawin, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi kuletan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sembah Dia, haleluya. Mari kita berdoa masing-masing. Ayo angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Kita semua hamba-hamba Tuhan, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Oh haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih, mulialah namamu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, jamah kami malam ini Tuhan. Jamah setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan akan angkat segala beban-beban kami Tuhan. Beban masalah persoalan kami Tuhan Engkau angkat dari kami. Tapi Tuhan berikan kami Tuhan roh keberanian untuk kami bisa meninggalkan dosa, memutuskan rantai-rantai dosa, memutuskan rantai-rantai hawa nafsu kedagingan kami dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, mari selawat, mari jamah kami semua malam ini. Mari Tuhan jamah setiap pribadi kami. Engkau Tuhan curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mata kami tertuju kepada Engkau Yesus. Biarlah mata kami selalu terarah kepadamu. Engkaulah Yesus menjadi sentral dalam hidup kami, menjadi pusat akan kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jamah kami, jamah setiap pribadi kami, jamah setiap keluarga kami, anak-anak kami, masa depan anak-anak kami Tuhan. Engkau Tuhan jamah, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan janji-janji-Mu Tuhan, genapi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan boleh kami semakin sempurna di hadapan kasih-Mu yang ajaib
ajaib itu mengajar kami supaya kami semakin kuat, semakin kokoh ya Tuhan. Ajar kami selalu untuk kami Tuhan tidak akan selalu Tuhan dikecewakan, tidak selalu Tuhan akan hidup di dalam kekecewaan, akan hidup di dalam segala masalah problem, tapi kami akan hidup di dalam pengharapan yang baru. Kami tidak mau putus asa dalam hidup ini, kami tidak mau lemah akan apa yang membuat untuk hidup kami Tuhan, baik itu persoalan masalah ekonomi, masalah rumah tangga suami istri, masalah anak, dan masalah pekerjaan ya Tuhan. Kami percaya Yesus ada di sana. Yesus, kau jawaban yang pasti tepat pada kami Tuhan. Yesuslah alamat yang satu-satunya untuk kami bisa menerima kehidupan yang kekal, menerima janji Allah ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala masalah persoalan hidup kami yang Engkau sudah Tuhan, Engkau selesaikan dan Tuhan sudah angkat dari kehidupan kami dalam nama Yesus. Jika ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit sudah Engkau tangani dan oleh bilur-bilur darahmu menembuhkan setiap penyakit dalam hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Engkau telah berikan kelepasan, Kau berikan kemerdekaan kepada kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan tolong kami Tuhan. Tapi segala tipu muslihat daripada setan, dosa yang ingin merajam, mengintai di dalam kehidupan kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa Allah dan Roh Kudus-Mu boleh menyinari kami setiap waktu dan saat ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami malam ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, lepas ini malam ini Tuhan, baik mereka yang hadir, baik mereka yang tidak dapat hadir, Tuhan juga memberkati, memulihkan, menemukan mereka. Sama seperti Pak Handoko yang masih Tuhan kurang sehat, Tuhan Engkau tolong jamah dia Tuhan, sembuhkan. Anak Pak Lamsar, David Tegar, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau jamah dalam nama Yesus Tuhan. Engkau semakin pulihkan, sehatkan. Bahkan Pak Lamsar juga Tuhan yang mengalami Tuhan gangguan kesehatan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Akan oleh bilur-bilur dari Yesus Kristus menembuhkannya senantiasa Tuhan, sehingga dia kuat untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah dijamah oleh Tuhan, kami sudah dilawat oleh Tuhan pada malam ini, dan kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Diserahkan kembali kepada WL. Haleluya. Ya, mau berdoa ya. Yang berdoa siapa? Ibu Noni ya? Iya, Bu, iya. Iya, Ibu Noni. Udah, Ibu mau berdoa sendiri saja? Iya, Bu. Iya, nanti saya berdoa. Yang menutup nanti Pak Israel teh. Kalian apa doakan? Nanti doa berat ya, Iya. Bapak Munte. Sendiri aja, Bu. Sendiri aja. Kita puji Tuhan dulu ya. Iya. Kerinduanku datang padamu, Mahamu ya bawa rohku cinta, Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh
tiada seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tiada seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tiada seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tiada seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Baik, yang berdoa silakan. Iya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami bersyukur saat malam hari ini, Bapa. Kalau kami bisa hadir di dalam ibadah kami saat malam hari ini, kami sudah dikenyangkan oleh firman, sudah disampaikan oleh hamba dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa. Buat kami yang sudah hadir di dalam mendengar, jangan lewat sebegitu saja, tetapi kami mohon kepadamu, Bapa, supaya kami benar dan bisa kami menjadi pelaku firman Tuhan yang akan hamba yang menyampaikan Tuhan. Biarlah Engkau berkati dia, berkati hidupnya, dan berkati lagi dia di dalam pelayanannya Tuhan Yesus dan di dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih haleluya bagi Engkau Bapak di surga. Kami berdoa pada saat malam hari ini Bapak, buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati dan Engkau memberkati pemimpin bangsa kami sebagai Pak Jokowi dan Pak Jokowi Bapak di surga. Biarlah Tuhan sebagai pemimpin kami sesuai seturut Tuhan Bapak di surga itu kepadamu. Kami Bapak di surga pada saat ini buat hamba Tuhan, penginjil Tuhan di mana Bapak. Biarlah Tuhan benar-benar mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai contoh bagi kami Bapak surga. Dan mereka juga benar-benar di hamba yang setia, taat kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus penginjil Tuhan Yesus di mana mereka menginjil berkati Bapa di surga. Di tempat-tempat yang belum sampai terpenginjil, kami berharap dan memohon kepada Bapa, biar Tuhan Yesus Engkau utus dan Engkau pakai Bapa Tuhan ada sampai tempat yang belum sampai penginjilan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih oleh bagi Engkau Bapa di surga. Oh Bapa surga yang sudah hadir pada saat ini, Engkau tahu dan Engkau mengerti Bapa. Adalah orang yang tidak sempurna kepada Tuhan, orang-orang yang tidak sesuai dengan menurut firman-Mu bagi yang hidupkan dan yang kami lakukan. Sampai saat ini Tuhan, lewat setiap firman yang kami dengar, biarlah Tuhan Yesus menjadi kami diubah oleh kasih Tuhan bagi kehidupan kami dan ajari kami Bapa ditakut dan setia kepadamu, seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, ada 16 jiwa yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Kita hadir di dalam mendengar firman Tuhan yang sudah didengar pada saat ini. Juga kami mohon kepadamu Bapa di surga, menyerahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Tentu Bapa di surga kami, keluarga dan keluarga, pribadi lepas pribadi sudah hadir pada saat ini, berbeda-beda yang kami pikirkan dalam kehidupan kami, berbeda-beda yang menyerahkan dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami. Percaya Bapa di surga, apapun itu, dengan keyakinan kami bahwa kehidupan kami yang kasih, kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan dan malam hari ini
yang sudah membawa sebagai WL pada hari ini, yaitu sebagai tadi yang sudah membawa WL kami pada saat hari ini. Kami berdoa berkatnya, berkati Bapak, berkati di dalam rumah tangganya, berkati sebagai ibu di tengah-tengah rumah tangganya, berkati anak dan seluruh keluarganya. Kami percaya di dalam kasih pertolongan ibu ini ada di dalam kuasa pertolongan. Terima kasih Bapak di surga. Saat kemarin juga itu buat Bapak Are, Bapak engkau mengetahui kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dia, memberkati hidupnya, memberkati seluruh keluarganya, seluruh rumahnya, dan apapun yang menjadi soal kehidupan, soalan di dalam rumah tangganya, maupun di dalam ekonomi, keuangan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pasti sanggup Tuhan menolong, sanggup Tuhan memenuhi kehidupan keluarga, yaitu keluarga Bapak. Kami percaya supaya lebih setia dia lagi di dalam. Terima kasih Bapak surga. Salam hari ini juga kami berdoa dalam yaitu Bapak ini serahkan dia ke dalam Tuhan, setia berbantu. Berlempar Bapak Ibu. Berdoa pada malam hari ini Bapak, yaitu buat Ibu Mikal. Biarlah Tuhan Yesus engkau memberkati ibu ini di dalam kehidupannya, apapun yang menjadi pekerjaannya, apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya, biarlah engkau memberkati suami, memberkati anak-anaknya, dan memberkati kehidupan di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami percaya penuh kasih sayang Tuhan ada di tengah-tengah ibu ini di dalam kehidupan keluarga. Kami juga berdoa pada saat malam hari ini Tuhan Yesus buat yaitu keluarga Lamsar. Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak ini di dalam pekerjaan, dalam profesi yang diembannya Bapak di surga. Dan kami juga percaya, kami tidak tahu apa yang menjadi juga rencana-rencana ke depan sebagai Bapak ini, sebagai Bapak di tengah keluarga. Namun kami percaya, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati rumah tangganya, lebih lagi di dalam Tuhan. Dan terlebih pada saat ini Tuhan berdoa, yaitu buat anak dari Bapak ini, yaitu David Tegar, yang pada saat ini Tuhan dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang memberikan pemulihan yang sempurna, datangnya dari Tuhan saja. Sehingga buat David, dia semakin lagi juga nanti mengerti lebih dekat kepada Tuhan, dan terlebih keluarga Pak Lamsar ini semakin percaya mencari Tuhan lebih intim lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih, oh haleluya Bapak di surga. Pada saat malam hari ini juga kami berdoa buat Pak Sihar. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapak ini, memberkati rumah tangganya, memberkati anak-anaknya, memberkati pekerjaan dan usahanya. Dan Engkau juga Tuhan Yesus memberkati dia di dalam pelayanannya Bapak di surga. Lebih baik lagi Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih, oh haleluya Bapak di surga. Pada saat malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat Sani, yang pada saat ini Tuhan kami juga sudah lama bersama dengan di Zoom ini, tapi kami belum mengenal wajahnya sama sekali Bapak di surga. Namun kami percaya buat dia juga kami berdoa Bapak di surga, berkati dia, berkati hidupnya, berkati rumah tangganya. Kalau dia sudah berumah tangga, berkati rumah tangganya, dan berkati anak-anaknya, dan berkati usaha dan cita-cita dan harapannya. Hanya kami percaya menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Dan saat malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat pendeta Ibu Elhera. Kami serahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hidupnya dan apapun yang menjadi pergumulan, persoalan di dalam kehidupan, dia Bapak di surga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Percaya kami, apapun itu semua persoalan hidup keluarga ini, biarlah Tuhan yang menjawab dan memberi jalan yang keluar yang lebih indah bagi kehidupan keluarga. Berkati suami, berkati anak-anaknya, kami percaya, dan apapun segala kebutuhan kehidupan keluarga ini, biarlah dipenuhi oleh kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih, oh haleluya Bapak di surga. Saat malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat Sinar Pardede yang sudah tadi bersama dengan kami, berkati juga hidupnya, berkati juga harapan dan cita-citanya Bapak di surga. Semuanya hanya di dalam kasih dan pertolongan
pertolongan Tuhan. Kami malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat Ibu Rince yang sudah bersama dengan kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati Ibu ini, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati harapan dan cita-cita keluarga ini. Hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi persoalan juga hidup mereka, hanya semua kami menyerahkan hidup keluarga ini di dalam kasih kuasa Tuhan. Berkati mereka sebagai suami, berkati mereka sebagai istri, dan berkati seluruh anak-anaknya. Hanya kami percaya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Saat malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Santi Borusianturi. Oh Allah Bapa di surga, Engkau mengerti Santi pada saat ini. Bagaimanapun kondisinya di dalam pemulihannya, hanya mau kami percaya Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan yang sempurna bagi Santi pada saat ini. Dan biarlah juga orang tuanya Engkau memberkati kesehatan mereka, seluruh kehidupan keluarga ini. Kami percayanya di dalam tangan Tuhan. Saat malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat Jomar pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati hidupnya, memberkati apa yang menjadi harapan dan cita-citanya hanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan saja. Juga malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat Bapak Medi Hans pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, kami memberkati Bapak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupannya, memberkati pelanannya, memberkati keluarganya, dan apa yang menjadi harapan, cita-cita juga keluarga ini, masa depan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik pun di dalam persoalan kehidupan, pergumulan, biarlah Tuhan Yesus yang menjawab keluarga ini tepat pada waktunya. Engkau berikan di dalam kasih kuasa dalam keluarga ini. Kami juga malam hari ini berdoa buat Ibu Ida Manado. Saat malam hari ini kami serahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati dia sebagai ibu di tengah-tengah rumah tangganya. Berkati dia sebagai ibu yang benar-benar setia. Dan juga Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam sebagai apapun yang menjadi pekerjaan sebagai di tengah-tengah kehidupannya. Hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya, berkati semua Tuhan Yesus. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita Ibu Ida dalam keluarganya, Tuhan Yesus penuhi seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan keluarga. Saat malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat Pak Lase yang sudah bersama dengan kami. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, dan segala apapun yang juga menjadi harapan, cita-cita mereka atau persoalan kehidupan, pergumulan mereka, baik di dalam ekonomi ataupun segala macam, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus pasti sanggup menolong, sanggup mencukupkan, sanggup memenuhi semuanya ketika kami berada di dalam kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Ibu Pinkan pada saat ini. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pakai juga dia, Tuhan Yesus, lebih baik lagi di dalam pelayanannya. Berkati dia hidupnya, berkati apa yang jadi harapan dan cita-citanya, dan juga kedua orang tuanya. Engkau berkati Bapa di surga, sehingga Ibu Pinkan juga benar-benar Tuhan Yesus hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat malam hari ini juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan yaitu di dalam pemulihan, yaitu orang tua dari Pak Rinaldo. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus juga memberikan pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami sertakan semua, apapun yang menjadi seluruh kehidupan kami, baik yang sudah hadir maupun yang belum hadir, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sanggup menjawab kami ketika ada iman kami, dan iman kami yang menyelamatkan kami kepadamu Bapa di surga. Saat malam hari ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, yaitu buat pergumulan Pak Boris. Sekalipun malam hari ini tidak bersama dengan kami, dan kami juga tidak lupa mendoakan, karena pergumulan Bapak ini adalah sebagai pergumulan kami. Di dalam pergumulannya, di dalam anaknya yang belum mendapatkan keturunan. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu buat anaknya Bapak yang belum mendapat keturunan. Engkau Tuhan Yesus Allah yang baik, Allah yang setia, dan Engkau sanggup Tuhan Yesus memberikan apa yang kami minta kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau membuka rahim anaknya Bapak di surga untuk mendapatkan keturunan laki-laki, keturunan perempuan Bapak di surga. Engkau berikan ke anak dari Pak Boris. Biarlah Tuhan semakin Tuhan Yesus, Pak Boris semakin lebih semangat lagi ketika Tuhan Yesus Engkau menjawab setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan
panjatkan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang tidak sempurna dan tidak pantas kami berdoa kepadamu Bapa, karena kami adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa kepadamu dengan datang kami dengan kerendahan hati kami. Tuhan, tolong dengarkan doa-doa permohonan kami Bapa di surga. Sehingga di dalam doa-doa kami Tuhan yang sudah kami sampaikan kepadamu, ada mujizat-Mu, ada keilahian-Mu yang Engkau Tuhan tunjukkan bagi setiap orang yang berdoa dan yang percaya kepadamu. Saat malam hari ini juga Tuhan, berdoa kami Bapa di surga. Mungkin kami Tuhan yang belum hadir, banyak persoalan kehidupan kami, namun kami percaya semua orang yang percaya kepadamu Bapa, dan iman kami yang menyelamatkan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga kami berdoa Bapa di surga, orang-orang yang mungkin pada saat ini di dalam sakit penyakit, karena di dalam situasi dan di dalam keadaan-keadaan seperti ini, cuaca pada saat ini yang kurang Tuhan Yesus bersahabat dengan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, Engkau memberikan kepada kami yaitu kesehatan yang sempurna. Dan kami juga berdoa segala macam penyakit dan virus yang ada di negara kami. Kami Tuhan Yesus di dalam nama Engkau kami halau Tuhan Yesus, sehingga tidak lagi ada di dalam negara kami dan tidak menyerang diri kami dan jiwa kami. Yang ada yang mengalir di dalam bukan oleh darah Yesus Kristus, sehingga kami sehat secara dan rohani kami oleh karena kasih-Mu yang ada bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, oh haleluya Bapa di surga. Inilah doa kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Walaupun masih banyak lagi doa-doa kami yang belum kami sampaikan kepadamu, namun kami percaya Bapa di surga, sebelum kami mendoakan kepadamu, Tuhan terlebih dahulu Engkau mengerti dan Engkau tahu apa yang masih belum kami doakan kepadamu. Ampunkan kami Bapa dari banyak kami, agar kami terima kasih dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Haleluya Bapa di surga, haleluya. Amin. 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 Ini ditutup langsung gimana nih? Tutup ya? Iya, ditutup Pak. Oh ya, oke. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami ya. Iya Pak, langsung Pak. Doa berkat. Ya. Ya, doa berkat Pak. Mari kita sama-sama mendoa doa Bapak kami. Baru kita doa berkat ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, pandanglah kepada Yesus Kristus. Dia sumber segala kehidupan, sumber segala berkat keselamatan, sumber akan kekuatan, sumber kesembuhan, bahkan sumber akan pertolongan dan penghiburan yang abadi. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak menantu cucumu, diberkatilah usaha bisnismu, diberkatilah kantor dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu dan masa depanmu. Tuhan memberkati engkau waktu masuk dan keluar. Biar anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, itulah yang akan memimpin, menuntun, menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini, sampai Yesus datang Maranatha di kali yang kedua untuk menjemput kita dan seluruh saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima
kasih Bapa Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Ya, mari kita Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk mengucapkan moto kita. Mari kita sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3. Ya. Selamatkan jiwa apapun harganya. Amin. Amin. Ya. Ya, terima kasih untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Terima kasih teristimewa untuk Ibu Teti yang sudah memimpin kita di dalam OEL pada malam ini ya, dengan musik, alunan musik yang luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati dan anak-anak serta pelayanannya. Terima kasih untuk Ibu Noni yang memimpin kita di dalam doa syafaat pada malam ini, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Noni dan keluarga dan semua pelayanan. Ya, demikian kita semua seluruh partisipan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ada saudara kita yang baru pertama kali gabung di GEPAS ini. Ada saya lihat Pak Jomar 53. Iya Pak. Dari mana ini ya? Tolong dibantu Pak Lamsar. Dari mana ini? Pak Munte. Orangnya? Dari Cilengsi Pak Munte. Nah. Halo. Pak Joko. Pak Joko ini. Aku menikmati. Oh ini Pak Joko. Kenapa ini? Iya. Menikmati. Kenapa menyamar Pak Joko? Kok bikin Jomar? Aduh. Bapak bukan menyamar. Bukan menyamar. Jomar. Aduh. Lagi coba laptop baru. Jadi bingung kita. Oke, ya Tuhan Yesus berkati. Jadi ini singkatannya Jomar, Joko Markus. Waduh. Iya. Jadi Pak Pendeta Israel Munte Ketua, izin. Kalau saya memperhatikan Bapak Ibu di dalam Zoom meeting online kita ini, ada nama yang didoakan Ibu Noni tadi, Sani itu tidak pernah muncul yang bagaimana orangnya dan bagaimana kita juga rindu untuk mengenalnya. Ya, kemudian di dalam grup GEPAS ada yang sering berkomen-komen tetapi tidak pernah ikut di dalam ibadah. Memang itu hak mereka, tetapi alangkah indahnya kalau di dalam Zoom di dalam grup WA ada komen-komen, alangkah indahnya kita beribadah bersama juga muncul, kan begitu. Semoga mereka juga beribadah dengan kita bersama, karena ibadah itu adalah doa. Ya, ibadah itu adalah janji. Jadi kalau saya boleh mengharapkan, maaf mereka-mereka itu kita ajaklah, kita himbau untuk beribadah. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Pendeta, firman-Nya yang sudah disampaikan. Ketekunan untuk beriman sangat memberkati ya. Tekun untuk beriman. Ya, Bapak Ibu, satu lagi yang perlu saya sampaikan, kita ini kan belajar dengan firman Tuhan. Bila mana boleh diberi kesempatan kepada teman-teman kita untuk sebagai pembicara, Ibu Noni, Ibu Ida Manalu, ya, atau kepada yang lain. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Iya, nanti kita jadwal ya, Mang Siar ya. Nanti Ibu Noni udah masuk dalam agenda saya. Ya, juga ada Pak Manalu.
Ibu Ida ya, Ibu Ida. Ya. Nanti Ibu Pinkan udah berapa kali gitu ya. Ibu Rince ini. Ibu Rince belum pernah, tapi WL 2 sudah ini. Ibu Rince gimana Ibu Rince? Halo Ibu Rince. Iya Pak. Adakah malam ini yang perlu disampaikan untuk kita Bu? Malam ini? Untuk malam ini mau info tentang yang dana pembangunan untuk gerejanya Pak Apiu sudah saya transfer yang 500.000. Lalu yang punya Pak Parlin yang dari Pak Johannes sudah, Pak Joko juga sudah. Tinggal bukti transfernya saya kirim. Kalau Pak Dr. Saud itu dianggap aja dia sudah terima dan dia mengembalikan ke Gepas. Itu boleh disebutkan nominalnya, ada nggak itu Bu Rince? Berapa? Yang nominal yang mana Bapak? Dari Dr. Saud juga dari Pak Joko juga. Oh iya, dan itu kan menjadi satu apa kita kan ke Pak Apiu. Jadi alangkah indahnya itu kan kalau apa namanya secara kolektif. Ya, secara kolektif kan bisa dirincikan Bu. Jadi artinya kita kan Gepas kan satu wadah nih kan. Walaupun Pak Joko sama Pak Saud telah mendahului kita untuk memberikan sumbangan secara sukarela, tidak jadi masalah. Tapi itu kan bisa jadi dikolektifkan, itu maksud saya Ibu Rince, supaya nanti pembukuannya kan tidak tercerai-berai gitu. Oh, kalau yang itu nanti total semuanya setelah kwitansinya saya kasih ke Pak. Ntar saya kirim ke Pak Apiu, baru nanti saya totalkan semuanya. Jadi saya buat laporan yang terpisah lagi, nanti saya kirim bentuk PDF lagi ke grup lagi. Jadi nama-nama yang sudah masuk ke yang nomor rekening Gepas, itu nanti saya kirim dengan jumlah nominalnya semua. Karena struknya tadi saya baru kirim, Bu Rince. belum selesai semua. Iya Pak. Ya Bu Rince ya, saya lamsar nih, tadi email saya sinyal nggak bagus. Jadi begini, tadi saya diskusi dengan Pak Ketua juga. Yang ke depan yang perlu kita lakukan adalah Ibu Rince sebagai bendahara, tolong dikelirkan itu semua penyetoran ke APU itu. Kalau ada 500 lagi, udah disetor atau belum itu? Ditambah yang 1.450 kemarin. Sudah yang kemarin 1.450.000 sudah, yang semalam saya kirim di grup, dan yang 500 lagi sudah saya transfer juga, cuma bukti transfernya belum saya kirim ke grup. Oke, gini Bu Rince, gini aja. Iya. Kita mau nanti ada laporan resmi kepada semua anggota itu dari ketua. Jadi nggak usah ibu yang buat, ibu kasih aja ke kita bukti setornya. Nanti Pak Ketua yang umumkan ke halayak. Cuma kami mau pastikan aja kalau ibu sudah setor, nanti kami akan koordinasi lagi dengan Pak Dokter sama Pak Joko. Pak Joko itu kalau misalnya itu mau dimasukkan ke Gepas, ya kita akan minta nilainya berapa. Jadi nanti ini kan semua akan kita dokumentasikan itu. Jadi kegiatan apa Gepas yang sudah lakukan, kita akan nanti simpan ini semua kegiatannya. Termasuk juga dengan Pak Dirumpa kemarin, kita akan simpan itu semua. Ini adalah bagian daripada pekerjaan kita ke depan itu selanjutnya. Secara selektif mana yang kita akan kerjakan ke depan. Ya. Jadi seperti itu Bu Rince. Jadi nggak usah Bu Rince yang melaporkan, mungkin laporan kas oke, tapi untuk melaporkan ke halayak
nanti ketua saja Bu. Jadi kirim aja nanti biar saya konsep apanya, cara melaporkannya ke semua halayak ramai. Biar saya nanti ke Pak saya yang koordinasi Pak Joko sama Pak Dokter Bu Rince ya. Oh iya, oke. Kemarin Iya. tadi yang uang yang dari Pak Johannes kan 1.500.000. Pak 250.000 buat Pak Parlin sudah saya transfer. Buat Pak Joko juga sudah saya transfer. Kalau Pak Dokter Saud itu dia mengembalikan ke kas. Dan Pak Apiu, kita tidak masalahkan yang itu Bu Rince. Kita hanya untuk program itu Ibu nanti yang atur. Laporannya saya kirim ke Bapak ya. Program ke gereja ini aja. Iya, Bapak. Iya, laporannya bisa dikirim sama Pak Lamsar Bu Rince. Jadi iya, oke. Ya, jadi nanti kalau Ibu Rince udah rinci buat perinciannya, kirim sama Pak Lamsar. Nanti kalau ada yang kurang-kurang di situ, nanti Pak Lamsar yang akan mengecek lagi kan, mengecek dan juga memberitahukan konfirmasi lagi kepada contohnya kepada Pak Apiu gitu kan, apa itu sudah benar hasilnya segitu atau gimana, nanti Pak Lamsar yang koordinasi Bu gitu Rince. Oh ya, oke. Jadi Bu Rince itu aja. Sedikit kalau bisa saya tambahkan, saya ya mohon bertanya tentang pengiriman dana kalau yang sudah pernah saya dengar itu terhadap saudara kita Adi Rumpak. Itu bagaimana ceritanya? Oh, itu nanti Pak Joko yang jawab itu, Pak. Nggak usah dibahas lagi di sini, Pak Sihar. Iya, baik Bapak. Kalau memang saya bertanya di sini, mungkin boleh diklarifikasikan supaya jelas, transparansi, tidak ada image yang lain. Jadi kadang uang ini, walaupun sedikit, ya, itu bisa berdampak hal yang tidak baik, bisa juga berdampak kepada hal yang baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sihar. Iya. Suara saya bisa didengar? Ya, silakan Pak Joko, silakan. Oke, jadi ceritanya Pak Adi Rumpak itu spontanitas saja. Ketika ada kiriman foto yang begitu menyentuh, gitu kan? Nah, saya hanya spontan saja sebagai pribadi katakanlah perlu ini dibantu enggak gitu. Nah, kalau mau saya memulai dulu. Makanya nama saya pasang dulu. Kemudian mulailah ada orang yang menulis bahwa dia juga berpartisipasi. Hal ini memang biasa terjadi di beberapa Zoom yang lain. Dan ini yang kemudian kita jadikan juga atas nama Kepas, kita berikan kepada dia, bentuknya sumbangan tidak mengikat. Itu. Dan dari Kepas itu hanya beberapa, ada satu yang dari luar Kepas, yang 500 itu sahat unikal, dan itu semua diberikan pada Pak Adi Rumpak tanpa ikatan sudah. Nah, nanti kalau ini dianggap ada ikatan macam-macam, itu nanti akan berkepanjangan. Nah, itu yang saya nggak suka. Niat kita tulus bantu orang. Dan saya kenapa Adi Rumpak? Dia bukan penipu. Nah, ini masalahnya di situ aja. Nah, ketika itu sudah selesai, kita sudah sepakat, saya nggak berani lagi mengadakan itu. Karena apa? Karena nanti kalau saya adakan seperti itu, bisa jadi timbul masalah lagi. Bahkan yang teriak-teriak itu nggak nyumbang malah biasanya saya perhatikan. Nah, ketika kemudian Pak Apui itu meminta juga bantuan juga, saya tergerak. Tapi saya nggak berani untuk, ayo kita lagi ini Pak Apiu gitu. Karena yang lain. Soalnya saya waktu dengan alasan yang mengatakan jalankan juga, saya ada punya saya juga
Suaranya macet-macet, Pak. Pak Jomar macet-macet, Pak. Ini memang Pak. Putus-putus Pak Joko. Pak Ya. Joko suaranya putus-putus Pak. Pak Joko. Suaranya putus-putus, Pak Joko. Putus-putus. Mungkin yang lain, Pak Pendeta, diambil dulu, Amang. Mungkin supaya jelas mungkin. Jadi ini ya, kalau untuk padi rumpak, saya pikir itu udah selesai. Tapi cuman kita seperti yang dibilang Pak Lamsar tadi, itu menjadi dokumentasi bagi kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Gepas, ya untuk teman-teman kita yang mungkin membutuhkan dana misi, dan itulah yang kita sudah perbuat, ya kan, sudah dilakukan oleh Gepas, ditambah dengan Pak Apiu yang sudah memang direalisasikan. Jadi itu tinggal kita, seperti Pak Lamsar bilang, hanya tinggal kita dokumentasi bahwa itu sudah kita lakukan, ya, melalui Pak Joko tadi itu, ya, gerakan itu, sehingga sudah terjadi dan sudah terlaksana. Dan kita hanya tinggal kita nanti bagaimana sinergi kita di sana gitu, dan juga Pak Dirumpak dengan kita, apakah hanya ini nanti berhenti di sini atau gimana kelanjutannya, nanti kita dengar aja juga dari Pak Dirumpak kan, mungkin juga ada nanti masukan-masukan yang baru lagi dari sana, kita belum tahu kan, tapi yang pasti kita sudah ada, kita melakukan sesuatu gerakan ini dengan apa adanya kita Gepas gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu paling tepat itu yang bilang Pak Lamsar, supaya ada dokumentasi bagi kita apa aja yang sudah diperbuat oleh Gepas, yang sudah dikerjakan gitu. Memang itu menjadi sebuah dokumentasi yang perlu kita akan simpan gitu kan. Dan kita akan juga menjadi sejarah dan kisah perjalanan dari Gepas untuk pergerakan-pergerakan misi sesuai dengan nama kita Penuai gitu kan. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang di daerah pun, kalau mereka bisa melakukan gerakan misi dengan hasil ala penuaian, mari kita juga dukung, kita doakan gitu. Nah, untuk ini kita semakin juga berdoa supaya Gepas juga dipakai oleh Tuhan, dan Amin. kalau ada ya dipakai Tuhan menjadi alat melalui kebersamaan kita gitu kan, melalui kebersamaan kita, visi misi kita, itu aja Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi gitu aja Mang Sihar. Ya. Nah, pengumuman ya, pengumuman dulu ya. Makasih Pak Ketua penjelasannya. Ya, sebentar, kalau kita mau sharing sebentar lagi ya, pengumuman untuk kita besok. Kita kan besok ada ibadah juga. Mungkin ini dari Pak Joko juga besok itu melakukan. Malamnya juga saya dengan mungkin dengan hamba Tuhan yang lain besok ya, untuk saya akan apakan dulu ya besok ya. Terus untuk besok siang itu kita akan rapat ya. Ibu Mikal, masih ada Ibu Mikal? Ibu Mikal? Halo Ibu Mikal? Masih ada ya? Bu Mikal, tolong nanti undangan kita lagi. Saya udah buat sih sebenarnya hari itu. Tapi nanti Ibu Mikal buat lagi ya, Ibu Mikal. Halo, Bu Mikal. Ya. Nanti undangan kita untuk rapat kita besok, Bu ya, jam 2 ya, Bu ya, jam 2. Iya, isi undangannya tolong dikirim ke saya, biar saya tinggal ketik. Apa isi undangannya? Iya. Undangan untuk apa?
Ya, Pak Ibu Mika mungkin masih makan nih, berbunyi sendok. Jadi undangannya Bu itu undangan hanya kita untuk membuat kepanitiaannya. Jadi kita membuat. Ini untuk pengurus saja kan, pengurus saja yang diundangkan. Ya, untuk pengurus ya, untuk kita pengurus saja, pengurus GEPAS ya, admin atau pengurus. Oke. Itu aja Bu. Jadi itu aja Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang mau di Pak Lamsar ini udah di Sulawesi sekarang ya, ini Pak Lamsar. Jadi bukan lagi di Lampung beliau. Sekarang udah di Sulawesi. Luar biasa. Kapan pulangnya Pak Lamsar? Pak Lamsar masih ada nggak? Masih. Pak Lamsar udah live apa belum? Kadang-kadang sinyalnya di sana agak ini. Tadi kami juga teleponan tadi lama, jadi agak ini, agak sinyal terganggu di sana. Gimana Ibu Elhera? Ya. Pak Joko Markus ingin menyampaikan sesuatu. Ini saya udah. Oh masih ada lagi. Oh masih ada lagi. Saya enggak ini. Kamera saya buka dulu. Nggak ya. ada. Silakan Pak Joko. Ya. Pak Joko. Ya. Jadi penjelasan tentang Pak Sihar dari Amang Munte tadi sudah jelas ya. Ya. Jadi kalau saya kemudian mendahului kirim kepada Pak Piu, mohon maaf, bukan karena saya nggak mau bersatu. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba Pak Lamsar mengadakan pengumuman untuk mendukung pemberian bantuan untuk Pak Piu. Siap, Mamang Jomar. Lebih dulu saya aja, itu aja. Nah, tapi karena saya sudah kasih, saya nggak ada lagi uang untuk kasih untuk yang ini gitu. Nantilah kalau saya ada sesuatu berkat lagi, nggak masalah, kita adakan lagi. Ya, puji Tuhan ada rezeki dari Tuhan, Bapak. Iya, terima kasih. Nah, itu saja. Kemudian yang kedua mengenai ibadah Sabtu pagi, memang saya menyerahkan itu kepada teman-teman tim 12 pendoa profetik, supaya mereka yang mengelola ini lebih kepada penyiapan prajurit-prajurit Kristus seperti yang kita seminarkan. Salah satu materi seminar kita adalah terbentuknya prajurit-prajurit Kristus untuk mendukung kegiatan. Kan ada, kalau Amang Parlin sering mengatakan bahwa penginjilan itu tidak akan berhasil kalau tidak ada yang pertama daya, yang kedua dana, yang ketiga doa. Nah, ini tim pendoa ini adalah untuk yang ketiga. Daya itu kita, dana itu nanti kita mungkin patungan sambil cari sponsor, karena Pak Dr. Saud sudah siap mencarikan sponsor itu. Tapi memang tidak harus kita harapkan, tapi setidak-tidaknya adalah itu nanti. Kita doa saja. Nah, itu doa. Jadi pagi Sabtu doa, untuk itulah kita ada. Dan mohon maaf kalau kami memulainya agak siang dikit. Karena teman-teman pendoa seperti Bu Elhera, Bu Noni, Bu Sani, Bu Besta. Jam berapa, Mang? Itu dan jam berapa? 5:30. Jadi tengah 6 ya. Jadi tengah 6 ya. Pak Joko jadi tengah 6 ya. Jam 4 itu ikut sama-sama dalam doa persekutuan para pendoa profetik. Sampai nanti pukul 5:30. Nah, kita sebelum 5:30 sudah live dari mereka, tapi sudah kita siap. Berarti start jam 4 ya? Sudah mulai jam 5 ya. Sudah jam 5:30, setengah 6. Oh, setengah 6 ya. Kita 5:30 ya. Karena itu Pak Andre, jadi jam 5:30 kami masuk mulai 5:30 Pak Andre sampai jam 7.
Itu aja saya kira ya. Jadi itu dibuat di flyer aja Pak Joko supaya Pak, di lebih flyer jelas. sudah, Jamnya Pak. ditaruh di Di flyer sudah saya jam itu dan sudah saya pakai ke setiap saya japri. Saya rajin japri itu. Kadang-kadang malam jam 1 bangun japri sampai pagi jam 5 ketiduran. Ya, jadi Oke, saya terima kasih, itu aja. boleh saya tambahkan, Bapak Ibu, saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bapak Lamsar tentang dokumentasi atau apapun recording juga yang ada termasuk dokumentasi. Ya mohon Bapak Andre nanti ya boleh memberikan apa namanya itu dokumentasi yang sangat fix ya. Ya sehingga kita ada bahan renungan-renungan apa yang perlu kita perbaiki dari yang sudah, dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk yang terbaik ke depan seperti itu. Ya. Ya, setuju. Ya, setuju. Jadi ingat aja, jadi kita ingat besok pagi. Kita... Ya, Pak Lamsar. Ya, sorry ya, sinyalku jelek-jelek banget nih. Jadi begini, Pak Joko mungkin kebetulan di sini juga ya. Andre, itu rekamannya tutup aja itu rekamannya Andre. Nggak usah direkam semua. Hilang suaranya. Depan karena pekerjaan atau program